Subhanallah wahdahu wa bihamdihi Khalikul badri walaili azza wa jalla Ulun puja po sidro po syukur kerapia aini Kekamo negeri bersuci Aceh mulia Budia dari meriti gedang gepandang Geecut bang jak meperang dalam perang sabil Hoka judorakan syahid dalam perang tak senang Geperap rijang petamong syurga tinggi Geperap rijang petamong syurga tinggi. Iya makin. Jadi kalau sedang nidurin ayun anak saya gitu, saya suka nyanyiin lagu ini gitu. Walaupun anak saya nggak ngerti bahasa Aceh ya, karena si anak adalah darahnya darah Jawa, tapi dia senang dengan bahasa Aceh begitu ya. Daripada lagu yang sekarang yang lagi hits yang nggak jelas itu ya, lagu tetangga. Oke, Kalisda, kedatangan Nurul ya. Ini adalah salah satu relawan dari Aceh sendiri. Nggak apa-apa, saya ke Kalisda dulu deh. Tadi berbincang, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Kak Nurul. Hambatan ataupun kendala yang paling dirasakan ini kayaknya sulit banget nih. Apakah dalam memasokkan bantuan atau bagaimana nih? Seperti apa? Alhamdulillah dalam memasukkan dalam implementasi bantuan ya mungkin tepatnya itu memang itu udah otomatis hambatan itu udah ada emang kan sebelum mulai pun hambatan itu udah ada, tapi gimana caranya itu hambatan itu menjadi menjadi kemudahan insya Allah ya. Dan rata-rata contohkanlah beras Palestina yang waktu itu lagi demo besar-besaran ya di Palestina, di Gaza, dan hari itu juga baru sampai beras kita 1.000 ton ke sana, dan ekspektasi kita itu beras itu akan sulit masuk karena konsentrasi Zionis itu pasti akan sangat kuat saat itu karena sedang ada demo besar-besaran. Tapi kuasa Allah malah sebaliknya yang terjadi, dengan adanya demo besar-besaran itu konsentrasinya juga jadi pecah dan beras kita bisa dengan mudah masuk. Wow. Dan itu adalah bentuk pertolongan Allah. Benar. Kemudian juga hambatan-hambatan lain itu kalau kita lihat sih selama kita mengerjakan pekerjaan kebaikan ya, kemudian juga spirit semangat yang artinya di ACT ini kita tidak sendiri ya, ada ribuan bahkan ratusan ribu ya donatur kita itu yang mungkin setiap hari itu berdoa agar bantuan mereka itu sampai. Kemudian bahkan donatur kita dari mulai bukan orang yang berada semua, dari mulai tukang becak dia masuk kantor ditaruh uang 15.000 di atas meja langsung keluar saking malunya cuma nyumbang 15.000. Nah ini orang-orang seperti ini yang insya Allah memudahkan urusan-urusan kami. Kemudian juga katakanlah Aceh ya, Aceh dibukanya ACT di Aceh itu tujuannya agar ACT ini menjadi mengimplementasikan program-program bantuannya untuk di Aceh. Itu tujuan utamanya. Kami masih underestimate bahwa masyarakat Aceh bisa menyumbang untuk keluar kayak gitu ya. Tapi ternyata di tahun pertama juga kita masyarakat Aceh berhasil mengirimkan beras terbanyak untuk Somalia se-Indonesia. Nah ini adalah bentuk bahwa spirit kemanusiaan itu memang tidak bisa diukur. Nah itu tergantung dari Allah yang menggerakkan kayak gitu. Dan alhamdulillah selama ini hambatan itu insya Allah ringan ya Pak ya. Amin. Masih bisa kita lalui. Kalau Kak Nurul gimana nih pengalaman bergabung di ACT kemudian dengan segala risiko yang pastinya juga ya ini orang tua juga masih ada ya. Alhamdulillah orang tua mendukung atau bagaimana? Untuk orang tua mungkin tahu aja saya suka keluar gitu. Cuman nggak terlalu tahu kegiatan saya di luar apa. Tapi ya selama ngapain ACT, oh ya begitu terus itu. Cuman nggak tahu jelas ngapain aja nanti gitu aja. Paling kalau untuk bulan puasa ini seringnya kita distribusi pangan untuk ke pemukiman pemulung di Kampung Jawa. Terus kemarin itu juga ada donatur dari Limo Farm itu ada bagi-bagi kuah belangong untuk Inong Bale gitu. Jadi itu kami emang sampai jam 10:30 malam ke rumah-rumah warga untuk
tempat distribusi langsung antar bersama Pak Gaciknya juga. Kami lihat sekarang kami capek mungkin kan karena apa tuh namanya jalan jauh, tapi kami lihat spirit dari Pak Gaciknya betul-betul hafal gitu kan, dengan warganya ceritain sejarah-sejarahnya, ya udahlah hilang rasa capeknya. Rasa capeknya ya. Oke, Pak Wisani, pemerintah ada yang menganggap pemerintah ini seperti tidak fokus dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang pastinya yang ada di Aceh. Kita ngobrol tentang Aceh dulu nih, bagaimana Pak Usaini menurut Anda? Kan kalau kita menganggap dalam Islam itu kemiskinan itu tidak mungkin kita hapus. Jadi kalau program itu yang didengungkan kan poverty alleviation, nggak mungkin kita hapus. Memang udah sunatullah itu. Ya. Kalau bicara pemerintah sebenarnya inilah ada kesempatan bagi kita untuk berbuat. Artinya kita tidak komplain pemerintah begini, tetapi apa yang bisa kita lakukan. Nah, kita sebagai lembaga di luar pemerintah ini melakukan kontribusi, apa yang bisa kita lakukan. Kebetulan kita lihat kondisi masyarakat kita masih seperti ini. Kita ini kan ibarat pipa. Kita ajak saudara-saudara kita yang berlebih. Kemudian kebetulan ada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan. Nah, kalau di lembaga keuangan itu kan ada deposan dengan peminjam. Kita ini ibarat bank kalau di bisnisnya ya. Jadi kita ini perantara pipa. Jadi kita ambil dari orang sedekah, infak dan wakaf segala macam untuk kita distribusikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, saya kira kalau bicara tadi bagaimana pemerintah tidak, kita kan juga mengambil data-data pemerintah ya untuk bisa melakukan ini sehingga sasaran kita juga tidak terjadi overlapping ya. Misalnya contoh ada program misalnya pemerintah sudah menyediakan BPJS ya. Ternyata ada saudara kita yang kesulitan ke rumah sakit mungkin bisa, tetapi kampungnya misalnya di Aceh Selatan atau di Biren atau di mana ya. Untuk datang ke Banda Aceh ini perlu biaya. Naik bus, naik apa. Kemudian tinggal di Banda Aceh, tidak ada saudara. Ini gimana, anak saya di rumah sakit tapi saya makan pakai apa, itu nggak dibayar rumah sakit. Nah, ini kita melakukan kontribusi di sini, mengajak orang. Jadi biaya rumah sakitnya gratis, pemerintah, kita membantu ini dan alhamdulillah ini banyak yang kita lakukan dan ini mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat. Saya sedikit tadi yang pertanyaannya sulit, kita bukan ini, memang kondisi memang sulit. Justru dalam kesulitan itu bagaimana menjadi mudah. Ya, contoh misalnya mengirim beras ke Somalia. Pada saat awal kita kirim beras itu orang mengatakan ngapain kita bantu Somalia itu, ini kan di sana perompak. Ternyata itu adalah fitnah. Ya, ternyata di sana banyak sekali para penghafal Al-Quran dan mereka tidak minta, tidak pernah minta. Ini yang luar biasa. Ternyata begitu kita kirim beras ke sana, kemudian kita kirim bantuan ke sana dan alhamdulillah luar biasa, penyambutan yang luar biasa dan ternyata sangat terbuka. Ya. Bagaimana sulitnya kita kirim beras ke Palestina, kemudian ke Suriah atau kemudian ke Rohingya. Jadi kalau di dalam pembelajaran manajemen itu analisa SWOT ya kita yang sering kita SWOT-nya itu adalah strength and opportunity. Weakness-nya ini kita minimalisir analisa. Karena kalau terlalu banyak ini kita analisa ini kan mematahkan semangat kita. Jadi ini harus kita balik. Justru karena ada persoalan, ada seperti ini, makanya kita hadir. Kita ingin melakukan, ibaratnya ingin menggarami air laut, ya. Tapi nggak apa-apa, kita garami aja hari ini 1 sendok. Kalau ada 1 miliar orang menggarami air laut, yakin saya air laut itu akan penuh. Jadi itulah umpamanya. Jadi insya Allah ya dengan doa-doa daripada penerima manfaat, ya doa-doa orang di kampung-kampung yang tidak bersuara, nenek-nenek yang pernah menyumbang, dan inilah yang buat kita ini makin kuat dan melupakan hal-hal yang seperti tadi yang kesulitan ya, sehingga menjadi positif. Makanya kami bilang air mata bagi kita ini adalah air mata untuk kekuatan, bukan air mata melemahkan. Jadi ini kira-kira Mbak. Bukan air Keren. mata baper ya. Iya, keren loh. Iya. Oke, Kak Nurul, kita di segmen terakhir, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Kak Nurul untuk anak muda di Aceh terhadap dunia kemanusiaan? Oke.
Untuk anak muda di Aceh, alhamdulillah untuk saat ini spiritnya udah luar biasa. Setiap hari itu saya dapat japri Kak mau gabung relawan gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan yang udah gabung juga komitmen. Kita emang mungkin kita sama-sama sibuk, sama-sama punya kesibukan lain. Sedangkan waktu kita sama-sama 24 jam. Tapi ketika kita ingin mendonasikan waktu, itu insya Allah ada jalannya gitu. Ya semangat kemanusiaan, jangan kita asik ngurusin diri sendiri aja, karena ada ribuan orang di luar sana butuh uluran tangan kita gitu. Keren. Tapi kalau mak-mak kayak saya boleh nggak sih jadi relawan? Boleh. Kita ada relawan umur 50 tahun malahan. Relawan baru tuh 50 tahun, saya juga salut bapak-bapak gitu kan. Tapi bentar-bentar nggak kelihatan 50 tahunnya, kayak 30-an gitu kan. Emang dia semangat kali 50 tahun, saya terkejut pas kaget gitu pas dia daftar. 50 tahun ini serius 50 tahun gitu kan. Pas datang ya ternyata gitu. Ya kayak Pak Usani ya, walaupun umur sekarang berapa Pak? Saya sih masih 26. Semangatnya 26 Pak ya. Oke, Kak Lisda, pesan dong kenapa anak-anak muda memang harus peduli. Kalau anak muda ini kan energinya itu masih sangat kuat ya, energinya masih sangat kuat, kemudian perhatiannya itu masih fokus ya kan. Ayo gunakan energi masa mudanya ini, kekuatan masa mudanya ini untuk membantu sesama. Insya Allah itu masa depannya akan cerah. Itu aja deh pesannya. Insya Allah. Karena buktinya itu kalau rata-rata anak muda yang bergabung di ACT yang menjadi relawan, yang mereka tuh sibuk bantuin orang. Contohnya kayak Kak Marhamah sampai jam 11 malam masih sama ibu-ibu distribusi kuah belangong misalnya. Itu rata-rata mereka itu akan punya pengalaman yang sangat istilahnya punya pengalaman berbaur dengan masyarakat ya, punya pengalaman dari segi religiusnya juga, dan itu insya Allah sangat membantu mereka sendiri untuk masa depan mereka sendiri insya Allah. Wow, luar biasa sekali. Kita udah mau hampir 60 menit ya, udah mau selesai, tapi saya pengen dengar harapan dari Pak Usa ini deh. Ini apa yang paling diharapkan untuk kemajuan Kota Banda Aceh juga, untuk ACT juga, dan untuk segala macam program yang sudah diluncurkan. Utama sekali untuk Banda Aceh, ini kota yang kita harapkan setelah tsunami lah, setelah damai, mudah-mudahan damai untuk selamanya, dan Banda Aceh ini menjadi tempat yang ramah bagi untuk semua orang. Ini harapan kita. Kemudian seperti program pemerintah sekarang menjadi kota yang baldatun thayyibatun warabul ghafur kan. Jadi ini harapan kita, kota yang indah dan ramah, bersih, layak untuk dikunjungi itu. Nah, kemudian harapan saya begini ya, untuk anak-anak muda yang tadi kita sudah bahas panjang lebar, kalau ingin kontribusi silakan bergabung dengan ACT atau masyarakat relawan Indonesia. Saya satu ada catatan bahwa kita lihat janji Allah ya. Pikirkan urusan umat, urusanmu biar aku yang pikirkan. Ya. Membantu memudahkan urusan orang lain ya. Kemudian Allah akan mudahkan urusan kita, dan itu janji Allah. Betul. Janji Allah itu adalah pasti ya. Dan saya banyak melihat, umur saya mungkin walaupun saya bilang 25, mungkin saya bisa dikali 2 lebih ya. Saya banyak melihat teman-teman yang anak muda yang aktif di masa mudanya, banyak membantu, dan alhamdulillah kita lihat kondisi terakhirnya itu. Ini begitu juga saya lihat banyak relawan. Saya udah 3 tahun di sini melihat, dari tahun pertama dia aktif gini, sekarang dia ada di mana. Dan alhamdulillah dia sempat juga aktif. Nah, makanya saya punya satu ini, kalau kita mencari pekerjaan, jangan hanya mencari pekerjaan yang ditransfer nominal ke rekening. Tapi ada sejumlah uang yang tidak ternominalkan ditransfer, nanti kita ambil di hari akhirat. Jadi ini yang intangible dan nilainya, kalau orang belajar ekonomi kurvanya kan gini, biasa naik kemudian turun. Tapi kalau ini kurvanya naik terus. Ya, dalam Islam juga agama kita bahwa apabila matinya seorang anak Adam, yang tinggal hanya 3 perkara. Ya. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh dan mendoakan orang tua. Jadi minimal 2, kalau belum punya keluarga, anak muda punya 2. Bisa beramal, bersedekah jariah. Sedekah jariah bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan uang. Jadi saya kira itu yang poinnya.
mumpung ini bulan Ramadan belum terlambat, mari sama-sama kita lakukan sesuatu. Demikian. Terima kasih. Gimana? Boleh? Alhamdulillah untuk setiap isu yang kita angkat di Aceh sendiri sekarang kita membuka peluang untuk istilahnya ACT ini tidak bekerja sendiri ya. Jadi ada komunitas, yayasan, sekolah, bahkan perusahaan pun terbuka untuk bekerja sama dengan kita menggelorakan kemanusiaan dimanapun mereka berada. Contohkanlah itu tadi ada foto juga di Pemuda Peduli Berenun ya. Pemuda Berenun Peduli Palestina, itu mereka jumlahnya 200 orang melakukan penggalangan donasi, itu terkumpul 3 hari itu 50 juta. Wow. Ya 50-an juta, alhamdulillah. Dan ini idilahnya semangat kemanusiaannya ini, contoh-contoh semangat kemanusiaan, dan insya Allah di ACT sendiri itu kita membuka peluang untuk semua lini masyarakat itu untuk bergabung bersama kami. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Saya berharap ACT tetap terus menjaga komitmennya ya, dan banyak teman-teman ataupun saudara kita yang langsung menerima manfaat dari bantuan yang sudah diberikan oleh ACT. Sukses terus untuk Kak Lisda, Kak Nurul, dan juga Pak Pauseni. Terima kasih banyak. Ini sebuah kehormatan untuk saya bisa duduk dengan Anda langsung. Yang kalau dulu beberapa tahun lalu cuma lihat dari jauh ya Pak ya. Baik, ya alhamdulillah sekali. Ya mudah-mudahan pemirsa kita mendapatkan manfaat ya, dan juga silahkan yang ingin berkontribusi bisa datang langsung ke kantor ACT ya. Sedikit sekali bantuan Anda ini sangat bermanfaat luar biasa untuk saudara kita ya. Saya Gusiada dan juga Rais pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan